A. Struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria dan wanita. 1. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. A. Alat kelamin luar. 1. Penis. Penis adalah organ bagian luar dari alat reproduksi. Fungsi penis adalah sebagai sarana untuk jalur air seni yang dibuang. 2. Skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang melindungi testis, berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis. B. Alat kelamin dalam. 1. Testis. Testis adalah organ yang tersimpan dalam suatu kantung pelindung yang disebut skrotum atau kantong buah zakar dan terletak di luar rongga perut, berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan juga hormon kelamin jantan yaitu testosteron. Testis memiliki bentuk bulat, telur, dan berjumlah sepasang. 2. Epididymis. Epididymis yaitu saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Vas deferens. Saluran ini merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah mengangkut sperma menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. 4. Kelenjar kelamin. 4. Kelenjar kelamin yang dimiliki oleh sepasang pria adalah vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral atau Chopper. Vesikula seminalis adalah sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan 50-60% dari volume total cairan semen yang berwarna jernih dan kental. Kelenjar prostat adalah kelenjar kelamin terbesar pada pria yang menyumbang 15% dari volume total cairan semen, dengan komponen pentingnya adalah asam fosfatase, seng, sitrat, dan protease. C. Kelenjar bulbouretral Cowper adalah sepasang kelenjar kecil yang mengeluarkan cairan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Uretra adalah kelima, uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai saluran urin dari kantung kemih atau vesika urinaria keluar tubuh. B. Sebagai saluran untuk jalannya semen dari kantong semen. 2. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. A. Alat kelamin luar. 1. Labia mayora atau bibir besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapiskan lemak. Labia mayora ini mengelilingi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. 2. Labia minora atau bibir kecil ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. 3. Mons veneris adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. 4. Klitoris disebut juga kelentid. Klitoris berupa tonjolan kecil yang memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Oviricium uretrae adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Hymen sering disebut sebagai selaput darah. Dan 7. Kelenjar reproduksi. B. Alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam ada 1. Ovarium yang disebut indung telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut.
Fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. 2. Oviduk atau tuba falopi. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. 3. Rahim atau uterus adalah rahim pada wanita. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau serviks. Bagian yang besar uterus disebut dengan corpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus, yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium. Fungsi utamanya adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. 4. Vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. B. Ovulasi dan menstruasi. 1. Ovulasi. Fase ovulasi yaitu masa dalam siklus menstruasi wanita di mana sel telur yang matang siap untuk dibuahi. Apabila wanita tersebut melakukan hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi, maka kemungkinan terjadi kehamilan. 2. Menstruasi. Menstruasi adalah masa ketika sel telur wanita meluluh akibat tidak dibuahi oleh sperma pria. A. Menstruasi normal. Pada umumnya, menstruasi akan berlangsung sekitar 28 hari selama kurang lebih 7 hari. Lama pendarahannya sekitar 3-5 hari. Ada yang 1-2 hari diikuti darah yang sedikit-sedikit dan tidak terasa nyeri. Ini bohong. Sakit banget. Jumlah darah yang keluar sekitar 30-40 cc. B. Siklus menstruasi. Gambaran klinis menstruasi. Sebagian besar wanita pertengahan usia reproduktif menstruasi terjadi setiap 25-35 hari dengan median panjang siklus adalah 25 hari. Fase pasca menstruasi atau fase regenerasi. Fase ini terjadi penyembuhan luka akibat lepasnya endometrium. Kondisi ini mulai sejak fase menstruasi terjadi dan berlangsung selama kurang lebih fase intermenstruum atau fase proliferasi. Fase ini merupakan periode pertumbuhan cepat yang berlangsung sejak sekitar hari ke-5 ovulasi. Misalnya hari ke-10 siklus 24 hari, hari ke-15 siklus 28 hari, dan hari ke-18 siklus 32 hari. Fase proliferasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase proliferasi dini terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Fase ini dapat dikenali dari epitel permukaan yang tipis dan adanya regenerasi epitel. 2. Fase proliferasi media terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-10. Fase ini merupakan bentuk transisi dan dapat dikenali dari epitel permukaan yang berbentuk torak yang tinggi. 3. Fase proliferasi akhir berlangsung antara hari ke-11 sampai hari ke-14. Fase ini dapat dikenali dari permukaan yang tidak rata dan dijumpai banyaknya mitosis. D. Fase pramenstruasi atau fase sekresi. Fase ini berlangsung dari hari ke-14 sampai ke-28. Fase ini endometrium kira-kira tetap tebalnya, tetapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang berkelok-kelok dan mengeluarkan getah yang makin lama makin nyata. Fase sekresi dibagi dalam 2 tahap, yaitu fase sekresi dini. Pada fase ini, endometrium lebih tipis dari fase sebelumnya karena kehilangan cairan. 2. Fase sekresi lanjut. Pada fase ini, kelenjar dalam endometrium berkembang dan menjadi lebih berkelak-kelok, dan sekresi mulai mengeluarkan getah yang mengandung glikogen dan lemak. Endometrium menjadi kaya dengan darah dan sekresi kelenjar. C. Fertilisasi, gestasi, dan persalinan.
Fertilisasi adalah proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dan ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut. 2. Gestasi atau kehamilan adalah proses berkembangnya embrio di dalam uterus setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. 3. Persalinan atau proses alamiah di mana terjadi dilatasi serviks, lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Oke guys, jadi ini adalah gambar fertilisasi. Saya akan jelaskan satu persatunya ya. Akrosom adalah ujung kepala sperma yang sebagiannya menutup inti dan mengandung enzim yang berguna untuk membantu sperma menembus sel telur. Terus zona pellucida adalah lapisan tebal yang berbasis protein meliputi bagian luar membran vitelline yang membantu melindungi sel telur. Membran sel adalah bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan sekitarnya. Inti sel telur adalah sel reproduksi atau gamet yang dihasilkan dari ovarium pada organisme wanita. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin yang telah matang. Inti sel adalah sel yang berasal dari pria. Korona radiata adalah lapisan terluar dari sel telur atau ovum. Dan ini adalah gambar gestasi. Oke ya, kita mulai dari yang pertama. 2 bulan semua bagian-bagian utama tubuh terbentuk dari bayi. Sekarang disebut fetus. Itu ya guys, yang paling bawah. Enggak deh, yang belah sini nih, sebelah kiri. Ketiga bulan, rambut pertama tumbuh pada kulit. Sebelahnya lagi, plasenta. Itu plasenta sama tali pusar. 5 bulan tangan dan jari dapat menggenggam pusar. Tuh guys. 7 bulan kelopak mata terbuka, tubuh bayi ramping dan kulitnya berkerut. Tuh udah bisa buka mata guys. 9 bulan bayi telah berbalik dan kepalanya berada di bawah, siap untuk dilahirkan. Yeay. Dan ini dia, jeng jeng jeng, persalinan. Oh iya guys, itu kenalin ada Freya. Proses persalinan terjadi dalam 3 tahap. 1. Dimulai dengan pembukaan dan pemipihan serviks atau leher rahim. Bukan pembukaan undang-undang ya guys. Kedua, ekspulsi atau pengeluaran baby. Tuh guys, jadi gitu. Ketiga, keluarnya bayi yang berplasenta. Ih, lucu ya. Lucu banget itu, Freya, ada bandonya. Oke guys, lanjut. D. ASI. Pengertian ASI. ASI atau air susu ibu adalah makanan bayi yang paling penting, terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan. ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayi normal sampai usia 4-6 bulan. ASI merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktose, dan garam organik yang disekresi oleh kelenjar payudara ibu. Komposisi ASI dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Kolostrum, 2. ASI masa transisi, 3. ASI mature. Terus lanjut guys. Manfaat ASI bagi bayi. 1. ASI sebagai nutrisi. 2. Makanan terlengkap untuk bayi, terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup mengandung zat gizi yang diperlukan untuk 6 bulan pertama. C. Mengandung antibodi atau terutama kolostrum yang melindungi terhadap penyakit, terutama diare dan gangguan pernapasan. D. Menunjang perkembangan motorik sehingga bayi yang diberi ASI eksklusif akan lebih cepat bisa jalan. E. Meningkatkan jalinan kasih sayang dan lain-lain. Gemay. Lanjut guys. Keluarga berencana atau KB. KB atau keluarga berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Tujuan program KB adalah
untuk membantu keluarga kecil dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanjut guys, kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dialami dan disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor yang dari luar, ada pula yang dari dalam. Faktor yang dari luar misalnya karena masuknya bakteri atau virus, corona guys. Dan berikut beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi yaitu sebagai berikut. 1. AIDS. 2. Kanker payudara. 3. Vulvovaginitis. 4. Impotensi. 5. Gonorea. Dan lain-lain. Oke guys, thank you. Thanks for watching. Any question? Manfaat ASI bagi bayi. 1. ASI sebagai nutrisi. 2. Makanan terlengkap untuk bayi, terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup mengandung zat gizi yang diperlukan untuk 6 bulan pertama. C. Mengandung antibodi atau terutama kolostrum yang melindungi terhadap penyakit, terutama diare dan gangguan pernapasan. D. Menunjang perkembangan motorik sehingga bayi yang diberi ASI eksklusif akan lebih cepat bisa jalan. E. Meningkatkan jalinan kasih sayang dan lain-lain. Guys, keluarga berencana atau KB. KB atau keluarga berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Tujuan program KB adalah untuk membantu keluarga kecil dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Guys, kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dialami dan disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor yang dari luar, ada pula yang dari dalam. Faktor yang dari luar misalnya karena masuknya bakteri atau virus, corona guys. Dan berikut beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi yaitu sebagai berikut. 1. AIDS. 2. Kanker payudara. 3. Vulvovaginitis. 4. Impotensi. 5. Gonorea. Dan lain-lain. Oke guys, thank you.